Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prima Crypto. Buat kalian yang baru datang di channel Prima Crypto, silahkan bantu subscribe channel Prima Crypto karena subscribe itu gratis dan nyalakan loncengnya agar kalian bisa mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya setiap harinya. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah subscribe. Semoga rezeki makin lancar dan selalu profit setiap hari. Buat kalian yang belum join di channel Telegram, silahkan join melalui link yang ada di deskripsi di bawah video ini, teman-teman. Oke, di kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas Shiba Inu ya. Bagaimana kabar kalian, Shiba Army? Semoga dalam keadaan sehat dan cuan everyday. Hari ini untuk Shiba ada penurunan 2,18% teman-teman, dan harga saat ini Rp0,16. Volume perdagangan dalam 24 jam terakhir ada penurunan 3,30% dan Shiba masih berada di peringkat 14 teman-teman. Data dari CoinMarketCap. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai Shiba, kita pantau dulu untuk hari ini global crypto market cap turun 2,11%, BTC di angka 418.900.000, Ethereum 26.600, dan BNB masih di 4,9 juta rupiah teman-teman. Hari ini cukup dalam ya untuk koreksinya teman-teman ya. Silahkan buat kalian yang ingin sharok selalu gunakan dana dingin dan tunggulah sebentar ya teman-teman ketika sudah memang benar-benar koreksi yang dalam ya. Oke, jadi di sini mengenai Shiba ada testnet chain ID resmi berubah, teman-teman. Kampanye Food berskala besar menargetkan ekosistem Shiba menyusul spekulasi bahwa kode Shibarium adalah tiruan persis dari Rinia, teman-teman ya. Jadi pengembang Shibarium telah secara resmi mengubah ID rantai testnet Shibarium untuk mengatasi Food yang beredar yang telah meletus di tengah spekulasi bahwa kode testnet Shibarium adalah peniru dari jaringan Rinia. Validator penyatuan pseudonym Ringo Shitoitsu meminta perhatian publik terhadap pengembangan di sini ya melalui pegangan Twitter hari ini berbagi cuplikan dari ID rantai yang ditinjau. Jadi menurut data dari gambar, ID rantai testnet Shibarium telah diubah dari 917 menjadi 719 ya. Pengungkapan tersebut melegakan anggota komunitas Shiba karena meluasnya Food yang meletus di belakang tuduhan klon ya telah memicu keretakan di camp. Ingatlah bahwa klaim testnet Shibarium sebagai tiruan persis dari jaringan Rinia beredar di dalam camp Shiba minggu lalu, teman-teman. Kemudian pengembang Shiba dituduh hanya menyalin seluruh basis kode testnet di Rinia, teman-teman ya. Meskipun demikian, pengembang Shiba Inu Caldaria menghilangkan klaim ini, mencatat bahwa satu-satunya hal yang mirip antara kedua jaringan adalah ID rantai, karena keduanya menggunakan 917, teman-teman. Ia mengaku melakukan kesalahan dengan tidak segera melakukan pengecekan ulang sebelum meluncurkan PubNet. Akibatnya dia tidak tahu ya, dan itu digunakan untuk testnet Rinia dan menyebarkan PubNet versi baru. Jadi klaim Daria belakangan dikuatkan oleh wawancara eksklusif pengembang testnet Fairchain dan The Crypto Basic ya. Jadi mengikuti perubahan chain ID baru-baru ini, PubNet beroperasi pada waktu PERS dan perdata PubScan. Jaringan telah memproses kurang lebih 80.000 blok ya, dengan waktu rata-rata 5 detik teman-teman. Dan total transaksi saat ini duduk di 21 dengan hitungan harian 10. Kemudian di sini mengenai Shiba, jalan menuju 0,01 sekarang berada di puncak Shibarium sendiri teman-teman ya. Jadi impian yang hidup dan bernafas dari semua investor adalah melihat token favorit mereka mencapai 0,01. Itulah tujuan akhir yang bisa mengubah keuangan mereka dan membuka kehidupan yang penuh kenyamanannya dan kemudahan. Mimpi Wansen ini masih hidup dari berkembang investor dan tidak akan berhenti sampai mencapai tonggak sejarah yang luar biasa, teman-teman. Jadi kapan sih bagaimana Shiba akan mencapai 0,01? Berapa tahun yang dibutuhkan untuk sampai ke sana dan menaikkan harganya? Kemudian di sini untuk perjalanan menuju 0,01 bertumpu pada bahu Shibarium, teman-teman ya. Jadi komunitas Shiba telah melihat proyek pihak ketiga mulai pembakaran secara teratur, dan pihak ketiga seperti Shibun, Koyo Token, dan perusahaan bisnis kecil. Kemudian Bigger Entertainment, mantan Stephen Cooper antara lain, meskipun pembakaran ini tidak konstan ya teman-teman. Jadi rata-rata luka bakar semua proyek pihak ketiga setiap hari mencapai sekitar 1,5 juta Shiba yang dikirim ke dompet mati. Itu hanya luka bakar senilai 15 hingga 20 dolar ya setiap hari yang tidak membawa harga token kemanapun. Oleh karena itu tugas membakar triliun dan Shiba kini hanya berada di pundak Shibarium saja. Bebannya terlalu berat ya untuk dibawa apakah Shibarium membawa ke 0,01 yang merupakan perkembangan yang harus kita tunggu. Tim Shiba mengonfirmasi bahwa Shibarium akan membakar Shiba untuk setiap transaksi yang dimulai di jaringan, namun mereka tidak menentukan berapa sih banyak token yang akan dibakar dari proses tersebut, teman-teman. Oke, jadi kesimpulannya di sini untuk Shibarium ya semoga saja ada gebrakan lagi ya teman-teman ya, dan kita coba lihat ya. Di sini ada SEC mengeluarkan peringatan terhadap investasi dalam security aset kripto. Komisi Sekuritas dan Pertukaran Amerika Serikat telah sering berbicara tentang bahaya yang diklaim dari aset kripto, menyoroti kebutuhan untuk mengatur industri ya. Jadi kantor pendidikan advokasi investor memperingatkan investor agar tidak mempertimbangkan investasi melibat sekuritas aset kripto, teman-teman ya.
Jadi untuk di sini disebutkan bahwa platform tidak terdaftar dan menawarkan sekuritas aset kripto mungkin tidak memberikan perincian relevannya yang diperlukan oleh investor untuk membuat keputusan yang tepat, teman-teman. Jadi entitas aset kripto mungkin menggunakan ini sebagai pengganti, teman-teman, laporan keuangan yang diaudit untuk menguburkan dan membingungkan pelanggan tentang keamanan aset mereka. Jadi SEC saat ini berselisih dengan salah satu bursa kripto paling terkemuka, Coinbase, platform yang berbasis di San Francisco, mengeluarkan Wells Notice minggu ini ya, mengatur bola bergulir pada potensi gugatan. Sebagai tanggapan, salah satu pendiri CEO Coinbase, Brian Armstrong, mengatakan SEC meninjau bisnisnya secara mendetail dan menyetujui platform tersebut untuk go public ya 2 tahun lalu sambil mempertahankan bahwa mereka tepat pada hukum, teman-teman. Lalu di sini ada pakar kripto romantis ya, narasi hiperinflasi dan kematian dolar, teman-teman. Jadi narasi di antara crypto bulls bersifat sementara adalah penangkal kebijakan moneter Federal Reserve, teman-teman, yang tidak konvensional ya. Baru hari ini mencapai puncaknya kripto Twitter. Terima kasih kepada kapitalis Ventura dan investor Balaji yang mengatakan dia bertaruh bahwa Bitcoin akan mencapai 1 juta dolar ya dalam waktu 90 hari. Dan ini adalah salah satu ini ya, teman-teman, motivasi ya, teman-teman ya. Oke, hanya pribadi. Sekali lagi buat kalian yang ingin masuk, selalu gunakan dana bebas ya. Jadi hiperinflasi hampir selalu diakibatkan oleh sejumlah besar uang yang mengejar jumlah barang dan jasa yang sama yang ditawarkan dalam satu perekonomian. Dengan kata lain, uang yang diciptakan melalui QE atau tindakan lain harus dibelanjakan pada stok barang, jasa, dan stagnan ya, meningkatkan inflasi. Ada banyak kebingungan dan hiperbola di luar sana tentang implikasi langkah-langkah pemerintah Amerika Serikat untuk membendung gejolak perbankan. Dan ini bukan QE, dan sementara inflasi akan tetap kaku, teman-teman ya. Jadi di QE, Fed mengambil treasury dan sekuritas yang didukung hipotek dari lembaga keuangan tanpa periode penyimpanan yang ditentukan sebelumnya. Ketika Fed membeli obligasi dari bank, cadangan kas yang terakhir di bank sentral meningkat ya, teman-teman. Jadi bank meminjam harus mengembalikan uang setelah 1 tahun bersama dengan tingkat bunga yang dikenakan sesuai tingkat swap index semalam ya, teman-teman. Jadi perbankan vanilla konvensional adalah tentang ketidakcocokan antara simpanan dan aset. Dalam kasus SVB, mereka memiliki penebusan simpanan sebesar 42 miliar dolar yang hanya lebih dari 20% ya. Jadi untuk hiperinflasi yang diprediksi oleh Balaji juga dapat terwujud melalui devaluasi greenback yang tiba-tiba dan tajam ya. Indeks dolar yang mengakur nilai greenback terhadap mata uang utama melonjak sebesar 11% dan pada taruh kedua di 2008 bahkan ketika Lehman Brothers runtuh ya, teman-teman. Jadi akan menarik untuk melihat adakah narasi kripto dianggap oleh investor sebagai aset yang lebih aman daripada mata uang fiat, teman-teman. Oke, jadi terlepas dari perbedaan yang jelas antara QE dan dampak deflasi dari krisis sektor perbankan langsung, banyak pasar mengharapkan kenaikan harga Bitcoin yang cepat dan mungkin keterputusasaan dari hasil realitas yang jelas dari pengondisian porfirian perubahan perilaku fisiologi, teman-teman ya. Kesimpulannya di sini untuk Shibarium ya, semoga saja bisa rilis dan ini ya, teman-teman, membantu penaikan harga dan kita bisa cuan ya. Jadi sampai di sini dulu untuk pembahasan kali ini. Nanti kita bahas lebih lanjut lagi ya, teman-teman. Guys, terima kasih sudah menonton video ini. Share jika bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit, teman-teman.